Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi, NIM 19046147, Prodi Pendidikan Sejarah. Baik, di sini saya akan bacakan materi tentang kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama itu ada ASEAN. Indonesia juga menjadi pelopor berdirinya ASEAN yang bertujuan menjaga stabilitas perdamaian regional Asia di kawasan Asia Tenggara, mengirimkan misi perdamaian di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergabung dalam misi Republik Indonesia atau dikenal dengan sebutan misi Riga. Penyelenggara Konferensi Asia Afrika pada 1900 dalam gerakan non-blok atau dikenal dengan sebutan GNB. Baik, di sini kita akan membahas tentang ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN atau dikenal dengan sebutan KTT. Pertama, selain sebagai salah satu penggagas, Indonesia juga dipercaya untuk menyelenggarakan KTT ASEAN pertama. Saat itu, KTT ASEAN pertama sukses diselenggarakan di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Maka, tak heran jika Indonesia juga dikenal sebagai penyelenggara KTT ASEAN pertama pada saat itu. Turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara, keberadaan ASEAN ternyata sejalan dengan sikap politik Indonesia yang mengacu pada politik bebas aktif. Bebas yang dimaksud berarti Indonesia tidak memihak blok manapun. Baik, yang kedua, peran Indonesia dalam gerakan non-blok atau dikenal dengan sebutan GNB. Memimpin gerakan non-blok setelah aktif terlibat merintis GNB, Indonesia akhirnya berkesempatan memimpinnya, dan kepemimpinan Indonesia ini dimulai dari tahun 1922 sampai 1955. 1995, yang mana dipimpin oleh Presiden Soeharto. Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi yang ke-10 Gerakan Non-Blok pada tanggal 1 sampai 6 September 1992. Mengupayakan perdamaian dunia salah satu pokok gagasan dari Gerakan Non-Blok itu sendiri. Yang mana Gerakan Non-Blok ini adalah gerakan yang politik bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada siapapun, salah satu blok dan aktif artinya giat menciptakan perdamaian dunia. Dalam beberapa pertemuan GNB, Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina, meminta diskriminasi ras di Afrika Selatan, dan dia menolak penggunaan senjata nuklir, dan Indonesia juga turut membantu meredakan ketegangan di Yugoslavia pada tahun 1991. Yang ketiga itu misi perdamaian Garuda. Indonesia sendiri juga langsung terjun ke bagian PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian demi membantu meredakan krisis, yang mana akhirnya kontingen Garuda 1 dikirimkan ke Mesir pada tanggal 8 Januari 1967. Itulah yang menjadi awal mula Indonesia menjadi anggota penting dalam pasukan penjaga perdamaian PBB. Pembentukan pasukan Garuda diawali dari kemunculan konflik di Timur Tengah pada tanggal 1956, yang mana pada saat ini negara yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan terhadap Mesir. Melihat momentum itu, Indonesia ingin segera mengungkapkan rasa terima kasih kepada negara-negara Liga Arab, terutama Mesir. Alasannya adalah Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure, dan negara yang gigih mendukung Indonesia saat bersengketa dengan Belanda. Mesir yang mengalami konflik militer skala besar yang dibantu oleh Indonesia yang berusaha membalas budi. Mesir juga diplomasi PBB. Indonesia mendukung PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian demi membantu meredakan krisis, yang mana pada akhirnya kontingen Garuda 1 dikirimkan ke Mesir pada tanggal 8 Januari 1967. Itulah yang menjadi awal mula Indonesia menjadi anggota penting dalam pasukan penjaga perdamaian PBB. Selanjutnya, Indonesia tak berhenti mengirimkan kontingen Garuda dalam misi Garuda ke berbagai negara di dunia bagian yang mana dinaungi oleh PBB. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.